Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ananda dari Jatinangor Research Center di uji asumsi analisis regresi berganda dengan SPSS Part 2. Kemarin di part 1 aku udah bahas mengenai asumsi normalitas dan juga asumsi linearitas. Sekarang aku akan lanjutin ke asumsi non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat korelasi kuat antara variabel bebas di dalam model. Asumsi ini hanya berlaku pada analisis regresi berganda, dikarenakan memiliki dua atau lebih variabel bebas. Berikut adalah data yang akan kita gunakan di uji asumsi multikolinearitas. Datanya sama seperti yang ada di part 1. Caranya, pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih ke bagian regression dan bagian linear. Kemudian untuk variabel Y, karena dia variabel dependent, kita masukkan ke tempat dependent. Dan untuk X1 beserta X2, kita masukkan ke tempat independent. Selanjutnya kita pilih tab statistics yang ada di sini. Dan kita checklist untuk covariance matrix dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue dan langsung aja klik OK. Output yang keluar kita lihat di bagian coefficients-nya aja di sini. Nah, di sini ada keterangan nilai VIF dan nilai tolerance. Kita bisa lihat nilai VIF-nya aja. Jadi di sini nilai VIF yang kita dapetin adalah 1,189. Kriteria uji yang kita miliki yaitu jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas pada model regresi. Dan jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Kita lihat output kita di sini nilai VIF 1,189, di mana nilai VIF ini kurang dari 10. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria uji kita, maka tidak terdapat multikolinearitas pada model. Asumsi selanjutnya yaitu adalah asumsi homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi di mana varians dari error bersifat konstan atau tetap. Jika varians dari error tidak konstan atau bisa kita sebut kondisi heteroskedastisitas, maka model regresi yang didapatkan tidak baik. Untuk menguji asumsi ini digunakan uji Gleitzer. Cara yang pertama yaitu adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih linear. Jangan lupa kita reset untuk menghilangkan semua fungsi atau semua pilihan centang yang telah kita lakukan di uji asumsi sebelumnya. Jadi kita masukkan ulang dependent dan independennya. Kemudian kita pilih bagian save. Di sini kita pilih residual yang unstandard. Terus kita continue dan kita klik OK. Abaikan outputnya. Di sini kita udah dapat kolom baru yaitu kolom residual. Selanjutnya kita pilih transform di sini, kemudian kita pilih compute variable. Untuk target variabel di sini bisa kita isi dengan nama yang kita mau. Misalkan aku isi dengan absolute residue. Kemudian untuk numeric expressionnya kita harus pilih dari nama kolomnya yang ini. Jangan lupa harus diabsolutkan. Seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Dan di sini akan keluar kolom baru yaitu absolute dari residu. Jadi nilai ini kita absolutkan, jadi tidak ada minus lagi di kolom ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih analyze, kemudian kita lakukan regresi lagi. Hanya yang berbeda adalah variabel dependentnya. Di sini kita pakai absolute residue kita. Kemudian kita pilih save untuk menghilangkan centang di bagian residual. Lalu kita klik continue dan selanjutnya kita pilih OK. Kita lihat di bagian coefficients di sini. Di sini kita amati untuk
signifikansnya di yang X1 dan juga X2-nya. Signifikans untuk X1 di sini adalah 0,292. Signifikans untuk X2 atau minat adalah 0,077. Kriteria uji yang kita miliki yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikansi X1 kita adalah 0,292. Nilai signifikansi X2 adalah 0,077. Maka signifikansi X1 melebihi 0,05 dan signifikansi X2 juga melebihi 0,05. Dapat kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi terakhir yang akan dibahas yaitu adalah asumsi non-autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu. Terutama autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series atau runtun waktu. Untuk menguji asumsi ini digunakan uji Durbin-Watson. Data yang akan digunakan dalam uji asumsi ini adalah data yang berbeda karena di sini aku menggunakan data time series, yaitu sini ada tahunnya dari tahun 2002 sampai 2017. Dan sini ada Y, kemudian ada dua variabel independen. Langkah pertama, data ini aku kopas dulu ke SPSS. Di sini aku kopas. Nah, udah masuk begini. Langkah pertama adalah klik analyze, kemudian kita pilih regression dan klik linear. Lalu untuk Y yang autokorelasi, kita masukkan ke variabel dependen. Kemudian untuk X1 autokorelasi, begitupun juga dengan X2 autokorelasi. Kita pilih statistik, kemudian kita checklist di bagian Durbin-Watson. Lalu kita pilih continue dan kita klik OK. Di sini kita dapatkan hasil Durbin-Watson atau D adalah 1,589. Kriteria uji yang kita miliki adalah jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL, maka tidak ada kesimpulan pasti. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai DU dan juga DL dari tabel Durbin-Watson. Data yang kita miliki di sini berjumlah sebanyak 16 data dengan 2K atau 2 variabel independen. Ini adalah tabel Durbin-Watson di level signifikansi alfanya 0,05. Kita pilih di bagian K sama dengan 2 karena jumlah variabel independen kita ada 2. Kemudian kita pilih di bagian N-nya 16 sesuai tadi data kita. Maka yang kita ambil DL kita adalah 0,982 serta DU kita adalah 1,539. Di sini jadi kita miliki nilai D kita adalah 1,589. Kemudian nilai DL kita dari tabel adalah 0,982, nilai DU dari tabel adalah 1,539. Kita tes untuk kriteria uji kita yang pertama, yaitu jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Sini kita lihat D kita adalah 1,589 dan DL kita adalah 0,982, maka tidak memenuhi asumsi yang pertama ini. Kriteria uji kita yang selanjutnya yaitu jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Di sini dapat kita simpulkan DU kita 1,539 di mana lebih kecil daripada D yang kita miliki. Sedangkan 4 min DU kita adalah 2,461 di mana lebih besar daripada D yang kita miliki. Maka hasil yang kita miliki memenuhi kriteria uji kita yang kedua, di mana data
yang kita gunakan tidak terdapat autokorelasi dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Sekian tutorial uji asumsi analisis regresi berganda dengan SPSS yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.